Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prano Paldi dari LK4B. Akan sedikit presentasi dalam matkul tafsir Tarbawi. Jadi saya akan membahas satu persatu dari judul materi yang kami bahas. Pertama yaitu landasan pendidikan Islam, yaitu tafsiran ayat-ayat tentang landasan pendidikan Islam. Jadi di sini saya mengambil ayat dalam surah An-Na'am ayat 155 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Jadi ayat ini yang berarti yaitu, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwa potongan ayat ini mengatakan dan memerintahkan kita, yaitu kata Allah, ikutilah dan dia dan bertakwalah agar diberkati dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Said, pakar tafsir abad 14 Hijriah, dan Al-Quran itu adalah Al-Quran yang agung, dan zikir bijak adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maksudnya di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan ilmu yang melimpah gitu. Jadi di sini kita dapat melihat banyaknya ilmu yang melimpah yang terdapat dalam Al-Quran, seperti dalam surah An-Na'am ini, potongan ayat di ayat 155. Di sini dijelaskan, bacalah selalu Al-Quran, karena dalam Al-Quran ini kita akan mendapatkan dan mendapat berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang kita baca. Jadi saya lanjutkan di sini tafsirannya, yaitu darinya seluruh ilmu bersumber dan darinyalah seluruh keberkahan dilakukan. Jadi dari perkataan dari firman Allah inilah seluruh ilmu bersumber. Jadi dengan membaca Al-Quran ini kita akan diperkaya oleh ilmu-ilmu kita. Jadi lanjutan tafsiran dari ayat ini, ia menyebutkan hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang mendorong kepadanya. Tidak ada keburukan kecuali ia telah melarangnya, memperingatkannya dan menjelaskan sebab-sebabnya. Jadi dari Al-Quran ini kita tahu apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dibolehkan dalam kehidupan sehari-hari dilakukan gitu. Dan dari ayat-ayat suci Al-Quran inilah juga kita dapat mengetahui apa yang selanjutnya. Yang kedua materi kita yaitu tafsiran ayat tentang wajib belajar mengajar, yaitu dalam surah An-Nisa ayat ke-82. Yang mana bunyinya di sini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi yang artinya itu maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Yaitu tafsirannya menjelaskan ayat ini mengajak manusia untuk memikirkan dan memperhatikan isi Al-Quran. Jadi di dalam tafsiran ini dia mengajak seluruh umat Islam, yaitu untuk memperhatikan ayat demi ayat dalam Al-Quran ini. Maka dengan memperhatikan dan memahami arti dari ayat Al-Quran. Jadi lanjutan dari tafsiran ini yaitu Allah memandang kepada orang-orang yang ragu atau yang tidak mempercayai Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Jadi kalau kita memandang ragu atau terhadap kita mempercayai Al-Quran ini, maka tidak akan dapat rahmat dari Allah dan tidak akan ada petunjuk bagi orang yang meragukan isi-isi dari Al-Quran tersebut. Jadi ini menekankan bahwa jika Al-Quran bukan berasal dari Allah, niscaya di dalamnya akan banyak ditemukan pertentangan dan tidak kekonsistenan. Jadi dalam Al-Quran ini banyak ditemukan kekonsistenan. Kalau kita meragukan, kalau seandainya
Al-Quran ini banyak keraguan di dalamnya, maka tidak ada kekonsistenan di dalam Al-Quran ini. Karena penuh dengan hikmah, petunjuk serta kebenaran yang sesuai dengan akal dan ilmu pengetahuan. Jadi isi Al-Quran ini sesuai dengan akal dan ilmu pengetahuan manusia. Jika kita mau memperhatikan dan mengamalkan dan memahami setiap isi-isi dalam Al-Quran tersebut. Jadi konsistensi dan keselarasan yang luar biasa ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Allah, bukan karangan manusia. Jadi akan melanjutkan materi tentang tujuan belajar. Setelah di materi ini saya mengambil ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu artinya tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi yang harus beribadah kepada Allah tidak hanya manusia saja, tetapi juga termasuk jin. Di sini dijelaskan tidak akan aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi di sini materi kami yang berjudul tentang tujuan belajar di surah Az-Zariyat ayat 56 ini, yaitu tafsiran dari Ibnu Katsir yang membahas tentang sesungguhnya aku menciptakan mereka agar aku memerintahkan mereka untuk menyembahku, bukan karena aku membutuhkan mereka. Menurut Ibnu Jarir ini, kita sebagai manusia harus menyembah dan mengikuti perintah-perintah dari Allah di sini di tafsir ini, maupun dengan hati yang sukarela ataupun dengan paksaan. Sebenarnya ini bukan paksaan, ini emang kewajiban manusia sebagai makhluk ciptaan Allah untuk beribadah kepada beliau. Cara kita belajar bagaimana cara-cara beribadah dan mengikuti perintah dan menghindari larangan beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut tafsiran ini, menurut Ibnu Juraij, makna yang dimaksud ialah melainkan supaya mereka mengenalku. Arabi Ibnu Anas telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi untuk menyembah Allah, kita diciptakan di dunia ini untuk menyembah Allah dan mematuhi perintah dari Allah. Kita lanjut ke materi kita yang keempat, yaitu tentang tafsiran ayat subjek belajar dalam pendidikan Islam. Yaitu saya di sini mengambil tafsiran dari potongan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi bijaksana. Jadi tafsiran dari ayat ini yaitu tafsiran dari Wajiz, yang mana bunyi tafsirannya yaitu mereka para malaikat tidak sanggup menyebutkan nama benda-benda tersebut dan menjawab, Maha suci Engkau dari segala kekurangan. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi dari potongan ayat ini kita mengetahui pengetahuan yang lebih maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib untuk kita belajar yaitu apalagi pendidikan agama Islam. Jadi dari tafsiran dan juga arti dari ayat ini kita dapat melihat tidak ada yang kita ketahui selain apa yang diajarkan dan apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Jadi dari potongan ayat ini kita dapat melihat apa saja yang diajarkan dalam Al-Quran tersebut.
Jadi lanjutkan mengemukakan ketidakmampuan mereka untuk menyebutkan nama-nama benda itu dengan ungkapan yang menunjukkan kemahasucian Allah. Jadi malaikat saja tidak diajarkan oleh Allah, maka mereka tidak akan mengetahui benda-benda dan apa saja yang akan ditanyakan oleh Allah. Jadi Allah lah yang maha mengetahui apa saja yang diciptakan dan apa saja yang dia miliki di dunia dan juga di alam barzakh sana. Lanjut dari tafsiran ini, yaitu yang ketiga, malaikat memuji Allah dengan dua sifat, yaitu maha mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana dalam semua kebijakan dan seluruh pekerjaannya, termasuk pemilihan Nabi Adam manusia sebagai khalifah. Jadi malaikat saja memuji Allah dengan dua sifat, yaitu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi Allah lah yang mengetahui. Jadi dengan pengajaran atau petunjuk dari Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu, yaitu kita dapat mengetahui apa saja yang benda-benda dan apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di langit. Jadi kita dapat mengetahui dari ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Baik, kita lanjut ke materi yang kelima. Tadi kita membahas tentang tafsiran ayat tentang subjek belajar muqarabi dalam pendidikan agama Islam. Kita selanjutnya membahas materi yang kelima, yaitu dengan judul yang sama, yaitu tentang subjek belajar muqarabi dalam pendidikan Islam. Tetapi kita mengambil surah yang berbeda, yaitu Surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi tafsiran tentang ayat ini, yaitu kita ambil tafsiran dari Al-Misbah. Ya, setelah memerintah Nabi Muhammad SAW menghindari kemusyrikan yang tujuan utamanya adalah semua yang berpotensi disentuh oleh kemusyrikan, kini ayat di atas yang saya bacakan tadi berpesan kepada beliau bahwa hindarilah segala hal yang dapat mengundang murka Allah dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat tanpa pilih kasih. Jadi dari ayat ini kita dapat melihat seorang Rasul Nabi Muhammad SAW, yaitu dihindarkan dari kemusyrikan, yaitu yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Jadi begitu pentingnya kita belajar dan memahami Al-Quran, di mana di sini kita dapat melihat di dalam surah Asy-Syu'ara ini kita diperintahkan untuk menghindari kemusyrikan dan bisa menolong kerabat-kerabat terdekat kita dan juga saudara dan juga keluarga kita gitu. Lanjutannya, kata asyarah berarti anggota suku yang terdekat. Ia terambil dari kata asyara yang berarti saling bergaul, karena anggota suku yang terdekat atau keluarga adalah orang-orang yang sehari-hari saling bergaul. Jadi kata al-qarabin yang menyirati kata asyirah merupakan penekanan sekaligus guna mengambil hati mereka sebagai orang-orang terdekat dari mereka yang terdekat. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW naik ke puncak Bukit Syafa di Makkah, lalu menyeru keluarga dekat beliau dari keluarga besar. Jadi di sini yang terutama sekali kita tolong yaitu kerabat, keluarga, orang-orang terdekat dari kita. Jadi dari ayat ini kita dapat melihat pentingnya kita belajar yaitu mengambil Al-Quran sebagai subjek kita untuk belajar pendidikan agama Islam, di mana di sini banyak sekali perintah-perintah yang diberikan oleh Allah dan juga larang-larangan yang apa saja yang dilarang oleh Allah. Seperti yang kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara ini ayat 214 yang saya jelaskan arti dan tafsirannya ini.
Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir atau yang keenam, yaitu tafsiran ayat tentang sumber ilmu dalam pendidikan Islam. Yang mana saya di sini mengambil di dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Sadaqallahul azim. Yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran dan dia menciptakan manusia, mengajarkan pandai berbicara. Jadi ayat dalam surah Ar-Rahman ini membahas tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang diberikan kepada manusia. Jadi kita lihat di dalam tafsiran, yaitu tafsiran dari Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, ayat-ayat surah Ar-Rahman ini menekankan kasih sayang Allah. Ar-Rahman yaitu artinya sayang atau kasih sayang sebagai dasar segala ilmu yang diberikan kepada manusia. Pada ayat kedua, dia mengajarkan Al-Quran. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai bentuk petunjuk hidup bagi manusia dan memberikan manusia kemampuan untuk memahami sebagai bentuk rahmatnya. Jadi dalam surah ini yaitu dalam surah ayat keempat, yang mana di situ artinya mengajarkan pandai berbicara. Jadi di dalam ayat ini emang kita diajarkan untuk berbicara pun kita diajarkan di sini. Jadi sesuai dengan judul materinya tentang sumber ilmu dalam pendidikan Islam. Jadi kita dapat mengambil surah Ar-Rahman ini sebagai sumber ilmu pendidikan Islam. Sebagaimana yang dijelaskan, yaitu kita diajarkan sehingga pandai berbicara. Jadi dia menciptakan manusia dan juga mengajarkan si manusia tersebut. Kita lanjut ke tafsirannya, yaitu jelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai untuk petunjuk hidup bagi manusia dan memberikan manusia kemampuan memahaminya sebagai bentuk rahmatnya. Jadi selanjutnya itu pada ayat ketiga, dia menciptakan manusia. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa menciptakan manusia adalah bagian dari kehendak Allah yang penuh kasih sayang. Jadi Allah pun menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Jadi dengan kekasih sayang tersebut kita diajarkan oleh Allah melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Sumber ilmu dalam pendidikan Islam. Jadi selanjutnya yaitu mengajarkan pandai berbicara. Jadi Ibnu Katsir mengartikan bahwa Allah memberikan kemampuan komunikasi kepada manusia sebagai cara menyampaikan ilmu dan berinteraksi dengan baik. Jadi dengan kita pandainya berbicara, kita akan bersosialisasi dengan baik sesama manusia. Jadi kita baru diajarkan berbicara, sangat besar sekali manfaatnya bagi kita dalam pandai berbicara. Jadi kita akan pandai bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat, teman-teman dan kerabat dekat kita. Kita akan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik dengan pandainya kita berbicara. Jadi mungkin sekian pembahasan saya tentang makalah 1 sampai 6 yang diakhiri dengan surah Ar-Rahman, yaitu materinya tafsiran ayat tentang sumber ilmu dalam pendidikan Islam. Saya mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan-kesalahan saya dalam menjabarkan arti dari atau tafsiran dari ayat yang saya bacakan tersebut. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.